harus wajib tahu ya, kalian kapan harus vaksin itu harus tahu ya. Dan halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, di video aku kali ini aku nggak lagi jalan-jalan atau masak ya. Kali ini aku mau sedikit cerita atau sharing lah ya. Tapi sebelumnya aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video aku. Semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan sukses selalu lah ya. Nah, kali ini mau cerita tentang vaksin ketiga yang ada di Hong Kong. Nah, karena aku tuh kemarin udah vaksin ketiga, jadi aku mau sedikit cerita atau sharing ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, ada yang belum paham lah ya tentang vaksin ketiga ini. Nah, jadi bulan 12 kemarin tanggal 28 aku udah vaksin yang ketiga ya guys. Jadi untuk vaksin yang ketiga ini syaratnya jangka waktu harus ada jangka waktu 6 bulan sejak vaksin yang kedua guys. Jadi nggak langsung vaksin yang ketiga gitu ya. Jadi harus ada jaraknya minimal 6 bulan. Nah begitu. Jadi kalau kalian belum ada 6 bulan mending ya jangan vaksin dulu. Nah itu karena syarat yang pertama ya. Jadi karena aku kemarin di sini kan ada catatannya ya guys. Jadi kayak kertas ini tuh penting banget ya, apalagi kita sering berpergian ya, kayak pulang Indonesia, ke luar negeri kemana gitu. Ini tuh penting banget, nanti akan digunakan selalu kemanapun kita pergi ya. Jadi harus disimpan baik-baik. Nah di sini tuh ada catatannya guys. Yang kemarin vaksin pertama itu juga ada catatannya. Ini vaksin kedua pertama kemarin aku 8 April lah. Kemudian vaksin kedua itu 6 Mei ya. Jadi jaraknya vaksin satu kedua itu 2 minggu ya minimal. Kemudian vaksin kedua vaksin ketiga jaraknya itu 6 bulan setelah vaksin yang kedua gitu guys. Jadi ada aturan jaraknya sendiri lah ya. Jadi nggak langsung carpe diem vaksin gitu ya. Jadi aku bikin video ini mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu lah ya. Sebenarnya KJRI juga masih tahu lah ya, kayak pengumuman seperti itu. Nah sebelumnya aku udah dikasih tahu juga sama si bosku muda, suruh vaksin yang ketiga kalau udah dapat 6 bulan dari vaksin yang kedua gitu. Jadi aku kemarin udah ada 6 bulan, jadi aku langsung vaksin aja gitu. Nah untuk tempat vaksinnya itu nggak harus di tempat pusat pemerintahan ya guys. Jadi nggak harus di tempat pusat pemerintahan kita harus booking, udah harus antri lama gitu, enggak ya. Jadi pemerintahan itu udah mendaftarkan juga di tempat rumah sakit atau klinik atau dokter gitu ya. Jadi nggak harus di pusat pemerintahan harus kita booking antri panjang gitu, enggak. Jadi kayak aku kemarin, aku sebelumnya kan udah pernah cerita ya yang pas aku vaksin pertama dulu itu aku vaksinnya itu di klinik ya atau di dokter yang udah terdaftar dalam program vaksinasi pemerintahan gitu guys. Jadi nggak harus di pusat pemerintahan yang harus antri panjang gitu, enggak ya. Jadi kemarin aku juga pas belanja terus mampir daftar vaksin di klinik bawah rumah sini, terus nggak ada antrian, langsung aku aja vaksin ya, cepet banget. Setengah jam udah beres, sudah selesai. Cepet banget sih di klinik-klinik itu ya. Karena sama aja sih menurutku ya, sama aja, malah enakan di klinik atau di dokter, jadi nggak harus antri panjang gitu ya. Nah buat teman-teman yang nggak tahu, yang belum tahu ya vaksinnya kapan, vaksin ketiga itu kapan gitu ya. Jadi vaksin ketiga itu 6 bulan
jangka setelah vaksin kedua guys. Jadi harus ada jangkanya ya, 6 bulan ya guys. Jadi kalau belum 6 bulan mending jangan vaksin dulu. Nah, singkat cerita, jadi temanku kemarin tuh ada yang udah vaksin tapi belum ada 6 bulan. Jadi belum ada 6 bulan ya, kayaknya berapa bulan gitu. Jadi dia tuh ya agak sedikit panas lah ya, demam gitu. Ya semoga tidak ada masalah apapun ya. Jadi sebelum vaksin juga dokternya kan, kita kan harus nyerahin KTP ya. Jadi dokternya pun akan mengecek ya, kalian vaksin pertama kapan, kedua kapan, ketiga yang ini ketiga gitu. Dan nanti akan dikasih surat seperti ini, dikasih kertas ya. Jadi teman-teman harus wajib tahu ya, kalian kapan harus vaksin itu harus tahu ya. Dan buat teman-teman yang ada di Hong Kong, kalian kalau setelah vaksin ya, jangan lupa masukkan barcode ini ya. Jadi di sini tuh kalau udah vaksin ketiga, vaksin ke-1, kedua, 3 tuh ada barcode-nya sendiri lah ya, seperti ini, barcode-nya seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Hong Kong itu wajib masukin barcode ini ke aplikasi Live Home Safe ya, Live Home Safe. Nah di sini ada aplikasi kan Live Home Safe. Kalian teman-teman yang ada di Hong Kong pasti tahu nih. Jadi harus dimasukkan di sebelah sini guys. Nah di sini kelihatan nggak ya? Nanti aku taruh di dalamnya ya. Jadi di sebelah sini ini kita kalau udah vaksin harus dimasukkan di sini ya. Jadi barcode-nya ini difoto, dimasukin di dalam aplikasi tersebut. Nah begitu guys. Nah jadi wajib ya guys, buat kalian yang udah vaksin, barcode-nya wajib dimasukkan di aplikasi Live Home Safe ya. Jadi buat yang di Hong Kong jangan lupa dimasukkan, karena kita setiap dimanapun, di pasar, di toko, dimana pokoknya dimanapun lah kita ya, itu selalu masukin aplikasi ini ke tempat-tempat seperti itu ya. Jadi wajib ya, kalau enggak kalian bisa kedenda ya guys. Jadi wajib ini. Jadi kita seperti yang kalian tahu, seperti yang kita tahu, kita masuk pasar, pokoknya masuk kemanapun lah ya, rumah makan dimanapun itu harus masukkan aplikasi Live Home Safe. Jadi vaksin kalian itu juga wajib dimasukkan ke situ guys. Jadi wajib itu ya. Buat kalian yang belum masukin barcode-nya vaksin, segera masukin ya guys. Jadi penting banget ya, karena temanku kemarin belum ada 6 bulan itu udah vaksin dan sekarang katanya demam. Jadi ya, tapi semoga nggak ada apa-apa lah ya. Dan dokternya nggak tahu kenapa itu dokternya lupa nggak ngecek atau gimana ya. Karena di tempatku juga sebelum kita vaksin dokternya pasti ngecek ya. Kalian vaksin keduanya terakhir kapan, itu sekarang mau vaksin keberapa gitu, dicek karena KTP kita kan disodorkan ke sana ya. Jadi otomatis dokternya itu ngecek. Tapi nggak tahu kenapa temenku kemarin itu dokternya nggak ngecek. Dan setelah vaksin selesai, dokternya baru tahu kalau dia itu belum ada 6 bulan vaksin kedua gitu guys. Jadi dokternya juga sempat agak panik sedikit lah ya. Jadi dia bilang kalau ada apa-apa nanti segera telepon, segera balik ke sini gitu. Jadi dokternya itu juga agak-agak takut gitu lah ya. Soalnya belum ada 6 bulan dia tuh udah vaksin. Kesalahan dokternya juga sih ya, soalnya dokternya nggak ngecek. Nah, tapi pas aku vaksin yang ketiga itu dokternya ngecek sih. Jadi mungkin dokternya sempat lalai kayak gitu loh ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, kapan vaksin harus dicek ya. Jadi kita harus tahu karena dokter juga pun bisa lalai gitu guys. Jadi kalian wajib tahu ya kapan kita harus vaksin ketiga, itu wajib tahu guys. Nah begitu. Nah semoga video
aku ini bermanfaat buat teman-teman khususnya yang ada di Hong Kong nih ya. Semoga bermanfaat. Nah, buat video kali ini sampai di sini dulu ya. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di bawah ini. Dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Bye-bye. See you di next video.